Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Rizalia Official. Nah, kali ini aku akan membuat kelanjutan video yang kemarin yang udah aku buat. Dan bagi kalian yang belum nontonnya, silahkan nonton kembali ulang apa aja dokumen yang kita siapkan dari Indonesia untuk dibawa menikah ke Malaysia. Nah, bagi teman-teman yang belum menontonnya, saya akan taruh linknya di deskripsi video YouTube saya ini yang di bawah. Kalian boleh nonton ulang. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya untuk notif video selanjutnya. Nah, video kali ini aku akan bercerita tentang kelanjutan video yang kemarin ya. Apa saja sesampai di Malaysia kita mau urus-urus surat nikah dari Jabatan Agama Islam yang ada di negara kita atau negeri kita masing-masing tinggal di Malaysia ini. Nah, ini saya udah dapatkan syaratnya kemarin. Nah, ini yang dikasih oleh Jabatan Agama Islam Selangor kepada saya ya. Nah, teman-teman, saran saya kalau udah sampai Malaysia ini, teman-teman sebaiknya yang pertama isi dulu borang 2C dan 2D di website atau halaman webnya Jabatan Agama Islam di tempat negeri teman-teman tinggal masing-masing di Malaysia ini. Contohnya saya kemarin mengisi di halaman web Jabatan Agama Islam Selangor karena saya tinggal di sini di negeri Selangor. Nah, ini borang ini teman-teman harus mengisi wajib karena ini syaratnya ke Jabatan Agama Islam juga, ke kedutaan juga, dan ke imigrasi karena kita harus meminta permohonan pengesahan bagi warga negara asing yang menikah di Malaysia. Nah, kita harus meminta surat permohonan pengesahan ke imigrasi juga karena itu syarat terpenting dari Jabatan Agama Islam yang kita menikah dengan warga Malaysia karena kita di sini merupakan warga asing. Nah, teman-teman, sekali lagi saya kasih tahu kepada teman-teman sesampai di Malaysia, bagi teman-teman yang udah di approve my traveling pass-nya, sebaiknya sampai di Malaysia teman-teman harus mengisi borang 2C dan 2D dulu bagi perempuan ya. Nah, ini syarat bagi perempuan dulu saya beritahu, nanti bagi laki-lakinya saya juga akan kasih tahu. Nah, teman-teman harus mengisi borang itu. Setelah itu baru teman-teman bisa pergi ke kedutaan, minta surat pengesahan juga dari kedutaan kalau kita akan menikah di sini. Dan kemudian setelah dari kedutaan baru teman-teman pergi ke imigrasi. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa mendapatkan ini surat dari imigrasi yang kayak gini. Ini permohonan pengesahan. Nah, ini saya kemarin teman-teman harus membawa foto. Kan kemarin saya udah bilang siapkan banyak-banyak foto yang berukuran paspor dari Indonesia atau boleh teman cetak di sini, tapi di sini harganya mahal ya, nggak kayak Indonesia. Kalau teman-teman udah ada foto dari Indonesia, sebaiknya teman-teman cetak aja dari Indonesia sebelum pergi ke sini. Dan latar belakangnya itu biru ya. Nah, kemudian teman-teman setelah mengisi meminta surat kedutaan sudah siap. Tadi awalnya kan kita mengisi borang 2C dan 2D dulu, udah siap baru ke kedutaan. Dari ke kedutaan baru kita nanti ke imigrasi yang kayak ini. Ini saya minta kemarin di Shah Alam. Teman-teman boleh pergi langsung ke Shah Alam dan memintanya untuk pengesahan perkawinan di Malaysia. Kemarin saya sama suami udah telepon juga pihak dari imigrasi Shah Alam waktu mengurus surat ini, pengesahan dari imigrasi ini. Mereka bilang temu janjinya nggak perlu, langsung aja pergi. Tapi sekarang saya juga kurang pasti apakah pakai temu janji atau tidak. Kalau teman-teman mau pergi langsung, ya udah pergi aja, bilang aja meminta surat pengesahan mau nikah di Malaysia ke orang imigrasi Shah Alam. Setelah kita mendapatkan 3 borang itu, yang 2C, 2D yang kita isi di web itu, yang kita print tadi, dan udah minta surat dari kedutaan, kemudian udah minta juga surat permohonan pengesahan dari imigrasi. Kemudian teman-teman harus melengkapi permohonan syarat selanjutnya dari Jabatan Agama Islam ya.
Yang pertama itu salinan my card pemohon atau paspor. Nah, kalau bagi teman-teman yang tidak ada IC merah atau apa di sini IC biru bagi teman warga asing kan, kita harus mengopi paspor kita. Tak perlu kopi satu full penuh, kita cuma perlu kopi yang di depannya sama yang terakhir kita masuk ke Malaysia. Nah, kemarin kan saya masuk ke Malaysia itu melalui Metribus tanggal 18 April 2021. Nah, yang itu di kopi. Yang bagian halaman paspor yang terakhir yang kita masuk ke Malaysia di kopi juga, sama yang awalnya itu yang ada yang ada foto kita itu, yang di sampul depannya itu, nah itu di copy juga. Yang syaratnya yang kedua, salinan my card 2 orang saksi lelaki. Nah, kita bagi perempuan ini yang nggak ada saksi kita kan dari Indonesia, nggak apa-apa, kita pakai saksi di sini aja. Dan itu saksinya harus warga negara Indonesia, maksudnya saksinya itu boleh warga Malaysia dan boleh warga yang ada paspornya, tak harus warga yang ada IC-nya. Nah, kemarin saya saksinya itu adik-beradik dari suami saya satu sama kak abang ipar dia. Boleh saksi kita sama suami boleh disatukan 2 aja. Kan karena di tempat suami juga diminta saksi. Nah, saksi kita yang 2 ini boleh satukan sama suami. Maksudnya itu saksi suami boleh menjadi saksi kita dan saksi kita boleh menjadi saksi suami. Gak perlu 4 saksi, cuman 2 saksi aja boleh digabungkan saksi kita ya. Nah, yang kemudian kita harus mensalin my card warga negara atau wali kita. Siapa wali kita di sini? Kita harus minta salinan cardnya atau paspor dia. Yang tidak mempunyai card boleh minta paspornya untuk dikopi juga dan dibawa ya untuk syaratnya. Bagi teman-teman yang nggak ada wali di sini, dari wali hakim kan, minta aja salinan card dia atau paspor dia, nanti dikopi, nanti dicantumkan dengan syarat-syarat kita pergi ke Jabatan Agama Islam untuk meminta surat kuning untuk menikah di sini. Nah, kemudian sijil khusus prakawin. Nah, kita sekarang tidak perlu prakawin karena Covid ya, keadaan Covid di sini kita tidak diminta sijil prakawin kemarin karena saya kemarin nggak ada sijil prakawin juga. Jadi saya mereka nggak pertanyakan sijil perkawin saya, dan keadaan di sini juga masih Covid, kita nggak boleh pakai ramai-ramai ya gitu di masjid atau buat kursus-kursus, kita nggak diperbolehkan di sini. Jadi untuk sijil prakawin tidak perlu dipakai. Nah, bagi teman-teman udah terlanjur buat di Indonesia, bawa aja untuk dijaga-jaga juga di sini, mana tahu diminta kan. Kalau tak diminta ya nggak apa-apa, jangan dikeluarkan dulu. Nah, kemarin saya memang nggak ada sijil prakawin dari Indonesia, dari Malaysia saya nggak ada, dan orang itu juga sekarang tidak diminta juga sijil prakawin kita di sini karena Covid ini, jadi nggak perlu. Nah, ini yang paling penting, rekod ujian saringan SIV atau HIV. Nah, HIV ini saya sarankan teman-teman buat di Indonesia saja dulu ya sebelum pergi. Nah, bagi teman-teman yang udah terlanjur nggak tahu dan udah sampai di Malaysia, ya udah buat aja di sini. Nah, ini boleh dibuat di klinik kerajaan aja di Malaysia, dan atau di Indonesia kita buatnya di rumah sakit atau klinik pemerintah, jangan swasta, karena swasta mereka nggak terima. Kita harus membuatnya di pemerintah atau kerajaan. Nah, kemarin saya karena nggak tahu ya surat SIV atau HIV dari Indonesia itu bisa dipakai di sini, jadi saya nggak buat di Indonesia dan saya buat di Malaysia. Dan inilah yang membuat waktu saya habis dan harus meminta pas lawatan 1 bulan lagi ke imigrasi, karena di sini semuanya pakai temu janji online, apalagi klinik kerajaan itu di sini tanggalnya itu temu janji itu penuh semua. Makanya saya sarankan kepada teman-teman harus buatnya di Indonesia dulu, nanti bawa suratnya ke sini. Nah, lagian kita buat saringan SIV di sini atau HIV di sini biayanya itu Rp100, atau mahal sangat ya teman-teman. Makanya kita buat aja di Indonesia karena kampung kita kan ada murah lagi biayanya.
kalau kita warga Malaysia IC biru seperti suami saya kemarin buatnya itu cuma RM1 saja, dan saya bayarnya RM100 karena saya pakai paspor di sini. Makanya itu saya sarankan kepada teman-teman buat di Indonesia saja. Kalau udah terlanjur di sini ya udah nggak apa-apa. Teman-teman harus buat temu janji online dulu di klinik itu. Kalau tidak, klinik itu nggak akan terima. Makanya itu daripada buang-buang waktu kita di sini tunggu-tunggu temu janji online, dan pernikahan kita lama lagi kan, minta pas lawatan lagi 1 bulan, kalau disambung lagi 1 bulan lagi nanti kita disuruh pulang karena nggak siap-siap urusan kita sini. Makanya dari itu saya sarankan buat di Indonesia aja. Nah, borang HIV tadi teman-teman yang kemarin saya buat di Malaysia, borang itu di internet ya. Nah, kita ambil di Google, di internet, di Google, mereka udah disediakan di situ, download aja. Nah, bagi di Indonesia saya kurang paham, coba tanya ke dokternya atau ke kliniknya dari manakah borangnya itu kita dapatkan. Nah, itu bawa yang ori ya, jangan yang kopi, soalnya orang minta ori. Imam masjid, semua orang kalau kita menikah di masjid, imam masjidnya juga minta yang original juga karena dia mau lihat. Nah, kemudian syaratnya itu kebenaran berkawin laki-laki. Nah, ini kebenaran berkawin laki-laki ini yang original juga. Teman-teman yang calon suaminya boleh minta di RT tempat mereka tinggal, surat kebenaran berkawinnya ya. Boleh minta di RT tempat dia tinggal. Kemarin suami saya mintanya di RT tempat dia tinggal di sini. Nanti RT-nya itu juga paham, bilang aja minta surat kebenaran berkawin. Saya mau nikah dengan warga luar. Tuh, nanti RT-nya akan mengarahkan apa aja selanjutnya. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya kita harus buat surat pranikah atau dokumen pranikah bapak ibu. Nah, kita harus itu yang saya bilang kemarin, yang udah saya jelaskan juga di video selanjutnya. Teman-teman kesini harus membawa salinan buku nikah ibu bapaknya ya, yang fotokopi, tak payah yang asli. Nah, satu salinan ibu bapak, yang buku nikah ibu bapak di kopi satu, yang salinan buku ibu satu, salinan buku bapak satu, jadi dua salinan suami dan istri. Kan kita di Indonesia itu surat buku nikahnya ada 2 kan, suami sama istri, jadi kita usahakan bawa yang kedua-duanya kopinya ya. Nah, kemudian ini syaratnya, kan saya udah bilang tadi kan, dia minta juga surat kebenaran berkawin daripada konsulat kedutaan dan imigrasi. Nah, kan saya udah bilang kita harus mengurus surat ini dulu kalau udah sampai di Malaysia. Sekali lagi saya tegaskan pada teman-teman, urus secepatnya. Kalau udah sampai Malaysia, teman-teman harus urus ke kedutaan dulu sama imigrasi. Nah, dari surat itu kalau kita nggak sampai, umpamanya habis masa kita 1 bulan yang pertama sampai di Malaysia itu, kita boleh sambung pakai itu. Mereka akan mengeluarkan pas lawatan 1 bulan lagi untuk kita di Malaysia ini. Dan syaratnya itu harus mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang kita udah urus di Malaysia ini seperti borang 2C dan 2D. Nah, ini mereka minta yang original juga. Ya teman-teman, urus ya sampai di Malaysia. Dan sampai di Malaysia urus ke kedutaan dan imigrasi, dan isi borang 2C dan 2D dulu, baru bawa ke kedutaan dan imigrasi. Nah, kemarin yang syarat ke kedutaan saya udah bilang juga apa aja syaratnya untuk mengambil surat kebenaran dari berkawin dari kedutaan. Teman-teman boleh lihat video saya sebelumnya ini, dan saya akan cantumkan di deskripsinya di bawah. Nah, kemudian syaratnya itu borang 2C dan 2D yang udah kita isi awal tadi ya, bawa nanti ke Jabatan Agama Islam, dan dokumen sokongan lainnya. Nah, seperti ya dokumen kita apa aja tadi, sokongan lain seperti N1, N2, N4 dan N7 itu dibawa juga ke Jabatan Agama Islam nanti ya. Nah, itu aja syaratnya dari pihak perempuan, dari Jabatan Agama Islam untuk pihak perempuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja syarat dari Jabatan Agama Islam untuk pihak laki-laki lagi. Nah, pihak dari laki-laki kita harus sampai di Malaysia, nanti suruh suaminya urus atau calonnya urus surat
borang 2A dengan mengisi permohonan secara online di laman web. Nah, isi borang 2E atau 2A di laman web yang udah saya bilang seperti awal tadi. Nah, kemudian salinan MyCard, salinan IC dia ya, IC biru atau IC merah, dan kemudian 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini boleh kita jadikan saksi yang perempuan kita tadi untuk saksi laki-laki, atau saksi laki-laki boleh untuk perempuan, sama aja, nggak perlu 4 saksi, 2 aja cukup. Yang kemudian rekod ujian saringan SIV. Nah, ini bagi yang laki-lakinya harus SIV juga atau HIV juga di klinik kerajaan. Saran saya sebelumnya suruhlah calon suaminya itu cepat-cepat buat tes HIV dulu ya. Sebelum kita sampai Malaysia ini suruh dari sekarang buatnya, karena sekarang pakai temu janji online dan kita itu susah nunggu tanggalnya karena udah penuh kan, apalagi rumah sakit sekarang banyak orang yang berobat, jadi semua sekarang pakai temu janji online. Saya sarankan buat dari sekarang, mau bagi teman-teman yang mau menikah di Malaysia ini bawa juga yang originalnya. Ini SIV dia atau HIV dia minta yang original, bukan yang fotokopi. Yang kemudian sijil kursus prakawin dan salinan. Nah, ini laki-laki Malaysia harus mempunyai sijil prakawin tahu. Beda sama kita perempuan dari Indonesia tak perlu ada sijil prakawin. Nah, bagi yang laki-lakinya harus ini dia minta yang original yang bagi khusus prakawin laki-laki. Kemudian yang laki-laki harus membawa surat akun bujangnya itu boleh diminta di tempat dia kerja. Kemarin suami saya, atau di tempat RT-nya juga boleh. Kemarin suami saya karena tempat kerja dia kan, dia minta di situ. Nah, bagi teman-teman calon suaminya boleh disuruh minta di akun bujang itu, karena itu penting dan surat akun bujang itu ya. Nah, kemudian surat akun bujang ini kedutaan juga minta, kalau nggak salah kemarin kedutaan juga minta pas kita mengurus surat kebenaran berkawin dari kedutaan untuk menikah dengan warga Malaysia. Kedutaan juga minta surat akun bujang dari pihak laki-laki. Nah, secepatnya suruh calon suaminya itu mengurusnya dari sekarang. Nah, kemudian mereka minta borang 2E yang udah diisi laki-laki tadi, yang awal tadi, sama dokumen sokongan lainnya. Nah, itu aja syaratnya bagi pihak perempuan dan pihak laki-laki. Nah, saya ini dapatkannya dari Jabatan Agama Islam Selangor, karena saya ditinggal di daerah Selangor, jadi saya dapatkannya dari orang itu sebelum kawin. Suami saya udah minta tahun 2020 dia udah minta surat ini, dan saya sampai di Malaysia baru saya buat apa aja syarat dari Jabatan Agama Islam, karena ini syarat semuanya harus kita buat di Malaysia. Untuk video selanjutnya, supaya teman-teman gak bosan nonton video saya terlalu kepanjangan ya, teman-teman, nanti saya akan membuat surat kuning yang dikasih Jabatan Agama Islam itu seperti apa, dan bagaimana cara pergi mengurusnya ke Jabatan Agama Islam untuk meminta surat kuning itu. Next video insyaallah saya buat. Dan saya juga akan membuat video setelah kita akad nikah, nanti dikasih bagaimana cara mengambil sijil kawin kita di sini, dan juga mengambil kad kawin kita, kad nikah kita di sini. Dia membentuk KTP seperti kita di Indonesia, dia berbentuk KTP kartu. Nah, itu laki-laki perempuan juga punya satu-satu. Nah, saya juga belum mengurusnya lagi, jadi nanti saya akan mengurusnya sama suami kalau ada waktu lagi, karena sijil nikah saya udah dapat, dan terakhir saya akan mengurus sijil kad nikah yang berupa kartu ATM atau kartu KTP kayak kita di Indonesia. Di situ juga kita ada terangkan semuanya nanti sama mereka, dan kita akan bayar, kalau nggak salah satu kartu itu RM40 kalau di Selangor. Kalau di Johor kemarin saya tanya itu RM100 dua kartu, kalau di Selangor RM80 dua kartu, berarti RM40 masing-masing ya. Nah, di setiap negeri itu beda-beda bayarnya, saya nggak tahu di negeri lainnya, saya juga nggak tahu, cuman saya tahu itu di Johor sama di Selangor aja.
Dan saya insya Allah setelah kita menikah di Malaysia, kita akan melapor lagi ke kedutaan untuk mendapatkan surat kita udah menikah di sini. Karena saya tengok di web kedutaan, di situs webnya wajib bagi warga negara Indonesia yang udah menikah di Malaysia wajib melapor lagi ke kedutaan. Nah, ini saya lagi menyiapkan syarat-syaratnya apa saja. Next video saya akan membuatnya. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk notif video saya selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton channel saya. Assalamualaikum.